13 ciri Anda menjalani karma buruk dari past life Anda. Dalam kepercayaan-kepercayaan kuno, seringkali dikatakan bahwa manusia hidup sekarang ini itu adalah dalam rangka membayar dan menuntaskan karma mereka. Nah, karma sendiri adalah sebuah pola kehidupan berulang yang sudah terekam dalam sistem pemrograman di pikiran bawah sadar manusia. Beberapa karma ini bahkan bisa berasal dari kehidupan sebelumnya atau past life. Ini khusus bagi Anda yang mempercayai reinkarnasi. Terkadang ada pola-pola berulang, ada sakit genetik yang menurun, atau ada fobia tertentu yang tidak kita ketahui sebabnya, dan itu merugikan diri kita. Bahkan bisa membuat manusia jadi memiliki mental block untuk maju. Bisa jadi itu terjadi karena adanya trauma di past life yang mengakibatkan manusia menjalani karma buruk di kehidupan yang sekarang. Bagaimana sih ciri-ciri Anda sekarang mengalami karma yang merupakan hasil dari trauma past life? Sebelum lanjut pembahasannya, ada sebuah informasi menarik nih yang patut Anda simak terlebih dahulu. Jika kamu tidak bahagia dalam hidup dan terus mengulang-ulang kesalahan yang sama, bisa jadi kamu sekarang sedang terjebak dalam sebuah siklus karma. Karma bukanlah hal yang mistis, apalagi ajaran sesat. Apa yang kita pikirkan dan kita lakukan akan menghasilkan konsekuensinya. Kamu yang terjebak dalam siklus karma punya kesempatan untuk keluar dari karma dan menjalani realita yang lebih baik lagi. Bahkan kamu juga bisa menuntaskan karma yang merupakan bawaan dari past life atau kehidupan sebelumnya yang siklusnya terus berulang di kehidupan sekarang. Dan kamu juga bisa membentuk DNA baru yang bebas dari karma dan bisa menurunkan DNA ini ke anak cucumu sehingga siklus karma tidak berulang di mereka dan mereka menjadi generasi emas. Bagaimana caranya? Kita akan bahas di online kelas minggu ini dengan tema Rahasia Karma, Past Life, Penyembuhan, dan DNA. Kelas ini juga dilengkapi dengan meditasi dan hipnoterapi untuk membantu kamu keluar dari siklus karma. Cek deskripsi video untuk mendaftarkan diri kamu sekarang karena belum tentu saya akan buat online kelas begini lagi. Dampak dari trauma past life yang terus terbawa hingga ke kehidupan sekarang, beberapa diantaranya adalah Anda jadi bersusah payah dalam memperjuangkan sesuatu. Ada beban yang terus dibawa di keseharian. Terjadi kelelahan batin yang cenderung menyelimuti hidup sehari-hari. Ada kecewa berkepanjangan, hidupnya tersandung banyak rintangan, hingga rasa ingin menyerah saja atas semuanya. Nah, agar hidup tidak terbebani seperti ini, solusi paling bijaksananya adalah dengan mengurangi beban past life-nya. Syukur-syukur kalau semuanya itu sembuh. Caranya adalah dengan menyembuhkan akar masalahnya melalui pikiran bawah sadar. Sebab memori-memori past life itu ternyata terletak dalam pikiran bawah sadar manusia dan terekam dalam DNA kita, terutama pada DNA 90% yang kerap dikategorikan sebagai DNA sampah. Pikiran bawah sadar sebenarnya adalah dimensi berpikir yang transenden dan merupakan sebuah bentuk kesadaran berpikir yang berbeda dengan kesadaran berpikir sehari-hari yang biasa kita pakai untuk beraktivitas sehari-hari dan melakukan aktivitas berpikir logis, urut, analitis, merencanakan, dan mengambil keputusan. Pikiran bawah sadar adalah bentuk modus berpikir yang sama sekali berbeda dengan ini. Ia sering dikatakan sebagai sebuah dimensi berpikir yang lebih tinggi. Bahkan dalam psikologi pun dikatakan, pikiran bawah sadar itu dimensinya sangat luas. Saking luasnya, bahkan seolah-olah bisa mencapai waktu di masa depan atau juga mundur jauh ke masa lalu. Bahkan hingga ke kehidupan-kehidupan sebelum kelahiran kita yang sekarang. Itulah kenapa pikiran bawah sadar juga disebut sebagai dimensi pikiran yang melampaui batasan ruang dan waktu. Namun kadang, orang bisa saja skeptis dengan trauma past life dan menyangkal keberadaan karma akibat past life ini. Bahkan seringkali pengetahuan seperti ini itu dianggap sebagai sebuah halusinasi dan hasil dari pseudosains belaka. Terus mana yang benar? Kenyataannya, praktek hipnoterapi yang ilmiah dan sangat sains sekalipun juga mengakui kalau trauma past life itu ada dan bisa disembuhkan. Bagaimana jika itu hanyalah halusinasi belaka? Bukankah pikiran bawah sadar itu merupakan sumber dari segala imajinasi manusia? Nah, di sini kita tidak memperdebatkan mana yang salah dan mana yang benar, tapi di sini kita mengambil hikmah dan manfaat dari pengetahuan ini saja. Jika Anda mengalami pola-pola trauma seperti yang ada di dalam video ini, bisa jadi itu adalah past life Anda yang menjadi akar masalahnya. Lalu, bila Anda menjalani penyembuhan dan ternyata penyembuhan itu membuat hidup Anda menjadi lebih baik,
Maka itulah manfaat dan hikmahnya. Namun jika kita berdebat terus tentang apakah past life itu benar atau tidak, maka hikmah dan manfaat tidak akan kita dapatkan. Jika Anda merasa Anda baik-baik saja dan tidak ada karma past life yang terbawa di kehidupan yang sekarang, itu mungkin tidak menjadi masalah bagi Anda karena hidup Anda baik-baik saja. Tapi jika Anda membawa perdebatan ini ke hadapan orang yang membutuhkan pertolongan, kan kasihan yang butuh pertolongan. Masalah mereka tidak bisa teratasi, masih ditambah dengan kelelahan mental karena harus berdebat dengan yang tidak ada gunanya. Tapi jika Anda bukanlah orang yang mempercayai past life, karma, atau keajaiban pikiran bawah sadar, atau Anda merasa pengetahuan ini bullshit belaka, Anda boleh kok meninggalkan konten ini, karena konten ini memang dikhususkan untuk mereka-mereka yang mau membuka pikiran dan menyembuhkan diri saja. Beginilah proses manusia membawa karma buruk hasil past life mereka. Karma buruk hasil past life sebenarnya dulunya adalah trauma di kehidupan lalu yang tidak tersembuhkan sampai manusia meninggal dunia. Trauma ini sebenarnya adalah sampah yang harusnya sudah dibuang manusia sebelum ia meninggal, sehingga trauma ini tidak terekam dalam DNA dan pikiran bawah sadar, lalu diturunkan ke anak cucunya. Ketika manusia meninggal dunia, memori past life itu tetap ada, dan ini sudah pernah dijelaskan dalam fisika kuantum yang banyak dibahas di buku yang jauh tersembunyi berikut ini. Ketika manusia meninggal, jasadnya memang melebur kembali ke alam atau ke tanah, tapi pikiran manusia termasuk memori dan trauma yang dialami manusia saat dia hidup, ini akan terlepas ke semesta kembali menjadi energi dalam bentuk gelombang tak kasat mata. Inilah yang menjadi perpustakaan memori atau perpustakaan pikiran yang sangat besar di semesta. Dan ini bisa diakses manusia yang masih hidup melalui pikiran bawah sadarnya, terutama oleh mereka-mereka yang memiliki energi yang sama dengan yang sudah meninggal. Nah, biasanya energi yang sama ini dimiliki oleh manusia di kehidupan selanjutnya, atau di kehidupan mereka di masa depan, atau di keturunan mereka di masa depan. Dan jangan lupa, pikiran dan perasaan manusia adalah energi. Perasaan sebenarnya adalah hasil dari pikiran, terutama pikiran bawah sadar. Jika pikiran bawah sadar manusia dipenuhi dengan energi-energi negatif, maka manusia akan terus membawa energi ini ke dalam diri, dan ini terpancar keluar dan bisa mempengaruhi realita yang kita alami. Dan inilah yang membentuk karma yang kita jalani dalam kehidupan, seperti yang dijelaskan oleh Sadhguru dalam buku Karma berikut ini. Trauma past life adalah beban masa lalu yang terus terbawa sampai sekarang, dan ini membentuk pola-pola karma yang membentuk realita kehidupan kita. Padahal trauma past life ini sudah tidak diperlukan, dan dalam beberapa kasus, justru trauma akibat past life ini malah mengganggu atau menghambat kehidupan, bahkan menjadi mental block yang membuat manusia jadi gagal untuk maju atau gagal menciptakan kehidupan yang lebih baik. Trauma past life yang belum sembuh dan bersarang di pikiran bawah sadar manusia akan terus terulang sebagai pola kehidupan dan membuat manusia terus mengalami kegagalan yang sama atau sakit yang sama. Lalu, apa yang terjadi kalau misalnya karma past life ini berhasil disembuhkan? Yang pastinya, beban berat dalam diri Anda akan terangkat. Banyak energi negatif yang terlepas, dan akan tergantikan dengan energi baru yang positif. Jika manusia sudah berhasil melepaskan beban dan energi negatif ini, maka manusia bisa lebih mudah untuk maju ke depan dan membentuk masa depan yang lebih cerah. Nah, kalau Anda sekarang mengalami kebangkitan spiritual, apalagi jika Anda terbiasa melakukan meditasi kesadaran atau meditasi suwung, atau terbiasa untuk hadir di momen sekarang, biasanya sekarang mulai muncul intensi untuk menyadari trauma-trauma masa lalu yang belum terselesaikan, baik trauma dari kehidupan yang sekarang, maupun trauma dari kehidupan sebelumnya atau past life. Jika intensi untuk membereskan trauma ini sudah muncul, ini bisa menjadi sinyal bagi Anda untuk membersihkan diri dan melakukan penyembuhan dari segi mental dan jiwa, yakni dengan cara menyelesaikan trauma-trauma yang masih tertimbun, sehingga Anda bisa memutus karma buruk yang terjadi pada kehidupan sekarang dan membentuk realita baru yang lebih positif, sehingga Anda juga menarik karma-karma baik ke dalam hidup. Dan jangan lupa, apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda itu terekam dalam DNA, termasuk juga dengan mindset-mindset dan realita yang baru Anda ciptakan. Jika Anda berhasil menyembuhkan diri dari trauma masa lalu dan karma-karma negatif, lalu berhasil membentuk mindset dan realita baru yang lebih positif, maka selanjutnya Anda akan menurunkan DNA baru yang lebih positif juga ke keturunan Anda. Dan Anda berhasil menghentikan pola karma buruk atau karma antar generasi atau karma leluhur dalam keluarga. Generasi selanjutnya yang Anda lahirkan itu adalah generasi yang bebas dari siklus karma buruk ini. Anda pun telah berjasa dalam menyelamatkan generasi selanjutnya dari karma buruk.
Lalu apa sih ciri-cirinya Anda mengalami karma buruk hasil dari trauma past life Anda? Kita akan lanjut ke bab kedua, yakni ciri-ciri manusia mengalami pola karma hasil dari trauma past life mereka. Tapi buat Anda yang mau buku dalam video, jangan lupa untuk klik playlist di bawah video ini di TikTok saya di @lia_lestari29, lalu klik judul buku yang kalian mau dan cekot di keranjang kuningnya. 10 ciri-ciri manusia sedang menjalani karma buruk hasil dari past life. Yang pertama, muncul rasa tidak nyaman atau sakit pada tubuh tanpa sebab. Biasanya sakit ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Jika Anda mengalami ini, bisa jadi penyebabnya adalah trauma di past life yang menyebabkan cedera berat di bagian tubuh yang sakit. Kadang cedera ini sampai menyebabkan manusianya meninggal dan ini terekam sebagai trauma kesakitan dalam DNA dan menurun ke kehidupan selanjutnya. Yang kedua, muncul kemarahan atau negativitas terhadap orang lain, dan sifatnya ini sangat kuat dan meresap. Ada rasa tidak suka atau benci yang sangat kuat terhadap orang tertentu yang tidak tahu sebabnya apa. Padahal kalau dipikir-pikir, sebenarnya orang yang dibenci itu tidak salah loh. Contohnya seperti kebencian rasial yang sempat terjadi antar etnis. Seperti beberapa tahun yang lalu, ada kejadian etnis Jawa pernah membenci etnis Cina. Ternyata di masa lalu terjadi kesenjangan sosial antara etnis Jawa dengan etnis Cina sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Etnis Cina lebih ditinggikan kastanya karena mereka banyak yang bekerja keras sebagai pedagang, sedangkan etnis Jawa banyak dijadikan sebagai budak oleh orang Belanda. Ditambah saat itu banyak terjadi politik adu domba, maka kebencian etnis antara suku Jawa dengan suku Tionghoa pun mengakar menjadi trauma past life dan terus terulang bahkan sampai di kehidupan yang sekarang. Yang ketiga, mengalami kecemasan atau depresi yang tidak bisa dihindari dan tidak jelas penyebabnya apa. Jika Anda mengalami gejala ini, bisa jadi di past life Anda, dulunya Anda juga pernah mengalami depresi, kecemasan, dan mengalami kerugian atau kehilangan yang tak sempat diatasi, dan itu membekas menjadi trauma yang sangat hebat. Bisa jadi semua hal tersebut terjadi di past life sampai Anda mati, dan karmanya atau traumanya terus terulang-ulang sampai di kehidupan yang sekarang. Yang keempat, mengalami fobia tanpa sebab. Jika fobianya disebabkan oleh trauma di kehidupan yang sekarang, Anda bisa mengetahui penyebabnya. Karena fobia itu biasanya muncul karena ada trauma pemicunya terlebih dahulu. Trauma timbul karena ada kejadian tidak menyenangkan yang terjadi. Tapi jika Anda tidak tahu kejadian apa yang menyebabkan Anda fobia terhadap sesuatu, bisa jadi itu adalah fobia yang sudah terjadi di past life atau trauma besar yang terjadi di past life dan membekas sebagai fobia di kehidupan yang sekarang. Yang kelima, mengalami rasa sedih mendalam yang konstan atau sering muncul, tapi tidak jelas penyebabnya apa. Ini adalah rasa sedih mendalam tanpa sebab yang sifatnya sering muncul secara konsisten, bahkan sampai mengisi hari-hari Anda. Anda sudah berusaha untuk bahagia, tapi tetap rasa sedih ini muncul lagi. Bisa jadi ini adalah kesedihan dari past life Anda. Jika ini tidak diatasi, maka ini hanya akan melemahkan diri Anda. Kesedihan itu adalah bentuk energi yang lemah dan tidak memberdayakan. Motivasi hidup jadi cenderung kecil, atau Anda jadi merasa terbebani saat dihadapkan kepada fakta bahwa hidup adalah sebuah perjuangan konstan sepanjang usia. Anda jadi kehilangan semangat hidup yang tidak jelas sebabnya. 6. Mengalami ketakutan mendalam terhadap public speaking. Manusia banyak yang takut melakukan public speaking, tapi ketakutan yang normal itu akan hilang seiring dengan meningkatnya kemampuan manusia setelah belajar ilmu public speaking. Jika Anda sudah belajar public speaking kemana-mana tapi masih takut bicara di depan publik, atau bahkan yang lebih ekstrim, Anda takut menceritakan siapa jati diri Anda di hadapan orang lain, bisa jadi itu adalah pertanda ada trauma past life yang belum sembuh. Bisa jadi di kehidupan yang sebelumnya, Anda pernah dipaksa untuk bicara sambil disiksa, sehingga ini menimbulkan trauma hebat dan terulang hingga kini. 7. Memiliki kemurahan hati yang kompulsif. Kompulsif adalah gangguan kecemasan akibat pikiran yang terlalu overthinking dan tidak dikendalikan. Gejala nomor 7 ini biasanya tergambar dalam perilaku manusia yang memiliki sifat dermawan, namun sifat dermawan ini tidak didorong oleh keikhlasan atau naluri untuk berbagi, tapi lebih karena rasa cemas jika tidak menolong orang, maka ia tidak mendapatkan kepuasan diri atau merasa bersalah.
Dan rasa cemas ini tidak jelas apa pemicunya. Bisa jadi di past life-nya, Anda dulu adalah orang yang sangat baik hati dan tidak tegaan, plus suka menolong orang lain. Tapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, ada suatu peristiwa yang membuat Anda tidak bisa menolong orang yang harusnya bisa Anda tolong. Lalu ini menimbulkan rasa bersalah dan trauma yang sangat besar dalam diri. Sehingga sekarang Anda jadi terdorong untuk membantu orang terus. Jika tidak, Anda merasa cemas dan bersalah. 8. Secara konsisten merasa terganggu oleh situasi-situasi tertentu. Ada sebuah kisah seorang klien yang menjalani terapi kepada seorang hipnoterapis di barat sana. Klien ini membenci situasi tertentu tanpa sebab. Dia benci sekali diperintah. Dia juga benci jika harus bekerja yang mengharuskan dia menjadi bawahan orang lain. Dia juga benci jika ada orang yang pergi ke akademi militer untuk menjadi seorang tentara. Dia benci sekali dengan otoritas. Ternyata di past life-nya dulu, dia adalah seorang tentara yang sangat nurut apa kata atasan. Nah, saat perang, ia menjalankan apa yang diperintahkan atasannya. Namun ternyata di medan perang itu dia dikhianati dan dia tewas dalam kondisi syok. Tidak menyangka kalau karena perintah atasannya, dia jadi harus meninggal. Inilah yang menjadi trauma dan menyebabkan ia membenci otoritas. 9. Mengalami mental block yang tidak jelas penyebabnya apa. Mental block adalah tembok penghalang dalam pikiran manusia yang membuat manusia berhenti atau batal melakukan sesuatu. Umumnya, mental block itu timbul karena manusia dulu pernah mengalami hal traumatis dan pikiran membentuk tembok perlindungan agar manusia tidak melakukan hal yang serupa. Tapi jika mental block ini terjadi tanpa tahu kejadian penyebabnya, bisa jadi itu adalah mental block yang sudah terbentuk sejak past life. 10. Merasa kehilangan dan meragukan diri sendiri tanpa jelas penyebabnya. Biasanya ini banyak terjadi karena saat past life dulu, orang tidak menyadari kalau tubuh fisik mereka itu sudah mati, tapi roh atau kesadaran mereka masih terjebak di dunia fisik dan masih beranggapan kalau mereka itu hidup. Ini banyak terjadi pada kematian yang sifatnya tiba-tiba, seperti pembunuhan tiba-tiba, kecelakaan mematikan, dan lain-lain, sehingga roh atau kesadaran mereka pun seperti mengalami kebingungan, menjadi tidak pasti dan tidak tahu harus kemana. Ini lantas menjadi memori trauma di semesta dan kembali terputar di kehidupan yang selanjutnya. 11. Mengalami mimpi buruk berulang yang sangat powerful. Mimpi buruk bisa menjadi pertanda bahwa pikiran bawah sadar kita memiliki banyak sampah yang harus dibuang. Tapi jika mimpi buruk Anda sama terus dan sangat powerful, bisa jadi itu adalah petunjuk dari trauma past life untuk segera diselesaikan. 12. Mengalami kegagalan hidup terus-menerus. Normalnya manusia memang bisa mengalami kegagalan sebelum kesuksesan. Tapi jika Anda selalu mengulang pola kegagalan yang sama dalam hidup, tak peduli bagaimana keras pun Anda berusaha, Anda tetap mengulang kegagalan-kegagalan yang sama, maka sebaiknya cek ulang kondisi past life Anda. Jangan-jangan ada trauma di masa lalu yang membuat Anda mengulang lagi pola-pola yang sama sehingga hidup Anda gagal terus seperti di era past life Anda. 13. Terus menarik pasangan yang salah. Jika Anda mengalami putus cinta berulang kali atau kegagalan rumah tangga terus-menerus, coba cek lagi kondisi Anda dan pasangan. Jangan-jangan selama ini Anda menarik pasangan yang tidak tepat melulu, sehingga kehidupan percintaan yang seharusnya sehat dan memberdayakan malah berubah menjadi hubungan toksik yang akhirnya kandas. Jangan-jangan ada trauma di masa lalu atau di past life yang membuat Anda secara bawah sadar mengalami kecanduan terhadap hubungan toksik dan membuat Anda merasa tidak layak untuk mendapatkan pasangan yang lebih sehat dan lebih baik. Nah, jika Anda sudah menyadari tanda-tanda ini ada di Anda, lalu bagaimana dong cara menyelesaikannya? Sebenarnya Anda bisa menyelesaikannya secara mandiri, baik melalui meditasi, katarsis, perenungan dan pemaknaan ulang terhadap past life atau metode self-healing lainnya. Tapi ini biasanya memakan waktu yang lama. Jika ingin cepat, disarankan untuk mencari bantuan profesional seperti melakukan hipnoterapi dan semacamnya. Jika kamu tidak bahagia dalam hidup dan terus mengulang-ulang kesalahan yang sama, bisa jadi kamu sekarang sedang terjebak dalam sebuah siklus karma. Karma bukanlah hal yang mistis, apalagi ajaran sesat. Apa yang kita pikirkan dan kita lakukan akan menghasilkan konsekuensinya. Kamu yang terjebak
dalam siklus karma punya kesempatan untuk keluar dari karma dan menjalani realita yang lebih baik lagi. Bahkan kamu juga bisa menuntaskan karma yang merupakan bawaan dari past life atau kehidupan sebelumnya yang siklusnya terus berulang di kehidupan sekarang. Dan kamu juga bisa membentuk DNA baru yang bebas dari karma dan bisa menurunkan DNA ini ke anak cucumu sehingga siklus karma tidak berulang di mereka dan mereka menjadi generasi emas. Bagaimana caranya? Kita akan bahas di online kelas minggu ini dengan tema Rahasia Karma, Past Life, Penyembuhan, dan DNA. Kelas ini juga dilengkapi dengan meditasi dan hipnoterapi untuk membantu kamu keluar dari siklus karma. Cek deskripsi video untuk mendaftarkan diri kamu sekarang, karena belum tentu saya akan buat online kelas begini lagi.